Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oleh Bestari dan rekan saya Husnatun Padilla. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi farmasi fisika mengenai kelarutan, di mana kelarutan merupakan jumlah maksimal dari suatu zat yang masih bisa larut dalam satu larutan. Dalam istilah kelarutan atau solubilitas merupakan kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Ini adalah gambar ilustrasi dari kelarutan. Sifat kelarutan. Sifat fisik larutan pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat pelarut. Yang kedua, sifat aditif. Sifat aditif adalah sifat larutan yang bergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan. Yang ketiga, sifat konstitutif. Sifat konstitutif adalah sifat larutan yang tergantung pada atom penyusun molekul atau pada jenis atom dan jumlah molekul. Selanjutnya, rumus kelarutan. Kelarutan biasa disimbolkan dengan huruf S atau solubility dan memiliki beberapa satuan yang biasa digunakan, yaitu mol per liter, miligram per liter, atau gram per liter. Rumusnya yaitu S sama dengan N per V, S sama dengan gram per mR per V, yang dimana S adalah kelarutan, N adalah mol zat terlarut, gram adalah massa zat terlarut, mR adalah massa molekul relatif, V sama dengan volume larutan. Macam-macam kelarutan. Kelarutan gas dalam cairan yaitu tekanan, temperatur, pengusiran garam, pengaruh reaksi kimia, perhitungan kelarutan. Yang kedua, kelarutan cairan dalam cairan. Yang pertama, larutan ideal dan larutan nyata, tercampur sempurna, tercampur sebagian, pengaruh zat asing, hubungan molekuler. Yang ketiga, larutan zat padat dalam cairan, yaitu larutan ideal, larutan non-ideal. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Sifat dasar larutan ada 2. Yang pertama, zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut terlarut atau solut. Yang kedua, zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Interaksi pelarut terhadap zat terlarut. Pelarut polar. Kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu oleh dipolar momennya. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat padat lain. Pelarut nonpolar. Aksi dari pelarut dari cairan nonpolar seperti hidrokarbon berbeda dengan zat polar. Pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit kuat dan lemah karena tetapan dieelektrik pelarut yang rendah. Pelarut semipolar. Pelarut semipolar seperti keton dan alkohol dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar sehingga menjadi dapat larut dalam alkohol. Jenis-jenis larutan. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantar arus listrik. Elektron kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang kuat karena zat terlarutnya di dalam pelarut seluruhnya berubah menjadi ion-ion alfa 91. Elektron lemah adalah larutan yang daya hantar listriknya lemah dengan harga derajat ionisasi sebesar 0 alfa 1. 2. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan alur listrik karena zat larutnya di dalam pelarut tidak dapat menghantar ion-ion tidak mengion. Berdasarkan zat terlarutnya, larutan dibedakan menjadi 3 antara lain. 1. Larutan jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah zat terlarut solut yang
larut dan berada dalam keseimbangan dengan pelarut solid padatnya. 2. Larutan tidak jenuh, yaitu larutan yang mengandung zat terlarut solid kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. 3. Larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut solid daripada yang diperlukan untuk larutan. Reaksi dalam larutan. Eksoterm yaitu proses melepaskan panas dari sistem ke lingkungan. Temperatur dari campuran reaksi akan naik dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan turun. Endoterm yaitu menyerap panas dari lingkungan ke sistem. Temperatur dari campuran reaksi akan turun dari energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan. Sekian hanya itu yang dapat kami jelaskan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.